Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yolanda Rasya Talita Fani, mahasiswa dari Bina Nusantara Online. Saat ini saya mengambil jurusan manajemen dan saya berada di semester 2. Untuk nomor induk mahasiswa saya 270 250 6180. Dalam video kali ini untuk menjawab tugas ujian kuliah saya akan membahas terkait efektivitas program penanggulangan dan pencegahan stunting dari pemerintah untuk mata kuliah karakter building Pancasila. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang saya mengapa mengambil judul eh, efektivitas program penanggulangan dan pencegahan stunting dari pemerintah. Pada September 2015, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan program Sustainable Development Goals atau SDGs dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh orang di mana program ini diadopsi oleh semua negara anggotanya. Salah satu program dari SDGs adalah kehidupan sehat dan sejahtera yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Isu kesehatan yang tengah menjadi sorotan di Indonesia adalah tingginya kasus stunting yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang terakhir pada tahun 2023 yang disampaikan Kementerian Kesehatan, jumlah kasus stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Nilai kasus stunting ini masih jauh dari target pemerintah yaitu sebesar 14% yang akan dicapai pada tahun 2024. Pemerintah sendiri membuat berbagai program sejak tahun 2013 sebagai upaya untuk penanganan dan pencegahan kasus stunting di Indonesia. Akan tetapi, dengan melihat data dari tahun 2023, efektivitas program tersebut perlu dilakukan observasi lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaannya secara langsung di masyarakat. Dari latar belakang di atas, maka saya membuat rumusan masalah yang pertama adalah apakah program penanggulangan dan pencegahan stunting telah dilakukan secara keseluruhan, dan yang kedua, siapa saja penerimaan program penanggulangan dan pencegahan stunting ini, lalu yang ketiga, apakah program penanggulangan dan pencegahan stunting ini efektif dalam mengatasi kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan di masyarakat yang saya lakukan melalui wawancara, dari kasus stunting, saya ambil sampel di sini adalah di Desa Sukasjati, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dari puskesmas tempat. Pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 09.00, saya lakukan wawancara dengan petugas ahli gizi atas nama Ibu Dila sebagai penanggung jawab dalam program gizi yang telah bekerja selama 1 tahun di puskesmas tersebut. Pada puskesmas Sukasjati, terdapat 11 posyandu dengan total 942 balita dengan rentan usia 0 hingga 5 tahun dan rentan usia orang tua balita antara 20 hingga 30 tahun. Orang tua balita pada desa ini memiliki background pendidikan rata-rata pada tingkat SMA dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta. Kegiatan pelayanan yang dilakukan pada setiap posyandu di Desa Sukasjati dilakukan setiap hari. Dan untuk kasus stunting sendiri yang terjadi di Desa Sukasjati sejumlah 14 kasus dan sudah terdapat penurunan dengan dilakukan intervensi berupa program PMT atau pemberian makanan tambahan di awal Januari menurun menjadi 9 kasus stunting pada balita. Penurunan jumlah kasus ini merupakan wujud dari keseriusan Puskesmas Sukasjati yang bersinergi dengan 11 posyandu dalam upaya penanganan pencegahan stunting di lingkungan masyarakat. Untuk program yang dilakukan sinergi antara pihak puskesmas dengan posyandu antara lain yang pertama, pengukuran dan penimbangan balita secara berkala, lalu yang kedua, penyuluhan terkait stunting dan langkah efektif yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk pencegahan dari lingkungan rumah dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Lalu yang ketiga, dilakukan konsultasi tanpa biaya bagi orang tua balita untuk tumbuh kembang anaknya. Yang keempat, tindakan intervensi untuk balita yang teridentifikasi stunting oleh pihak puskesmas berupa validasi ulang, lalu dilakukan pemberian konsultasi dan PMT dan pemantauan secara intensif. Lalu ada juga program ceding rematri bagi perempuan remaja dengan pemberian TTD atau tablet tambah darah dan screening anemia, dan cetelematri bagi ibu hamil berupa ANC dan pemberian PMT dan pemberian tablet menambah darah bagi ibu hamil anemia. Lalu yang keenam adalah program pemberian vitamin A untuk ibu nifas dan pemberian vitamin A untuk balita dengan usia 6 sampai dengan 11 bulan sebanyak 1 kali. Dan untuk balita 11 bulan hingga 12 bulan akan diberikan 2 kali setiap bulan Februari dan Agustus. Lalu yang ketujuh adalah
perbaikan sanitasi di area tempat tinggal masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang sehat bagi anak-anak. Lalu solusi yang ditawarkan berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi tersebut adalah kondisi stunting pada anak terkadang banyak diabaikan dan dianggap wajar oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal. Di antaranya pertama, ada perkuatan peraturan dari pemerintah terkait usia menikah bagi kedua calon pasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan perketatan syarat administrasi dalam mengajukan pernikahan, karena masih banyak sekali ditemukan kasus pernikahan dini yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dari kedua calon orang tua terhadap kesehatan bagi dirinya sendiri sebagai orang tua dan juga apabila nanti mereka memiliki buah hati. Lalu yang kedua adalah perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia untuk meminimalisir dan menurunkan kasus stunting. Salah satu penyebab dari stunting sendiri adalah kondisi ekonomi orang tua yang tidak stabil, sehingga anak tidak mendapatkan cukup gizi untuk tumbuh kembangnya. Lalu yang ketiga adalah pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis yang cukup, serta memiliki kapasitas untuk memberikan edukasi dan pelayanan bagi ibu hamil dan balita. Yang keempat, program pemeriksaan rutin kehamilan dan pemantauan ibu hamil dan anak harus diperluas dengan dukungan tenaga kesehatan yang lebih efektif dan tanpa biaya tentunya. Yang kelima, pemerintah daerah juga harus lebih aktif dalam menjalankan kebijakan berbasis data dan pemantauan secara berkala terhadap angka stunting di setiap wilayah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan efektif dikerjakan. Lalu berdasarkan dari proyek ini, tentunya ada refleksi pribadi yang saya terima, yaitu sebagai mahasiswa bimbingan, melakukan tugas ini sangat membantu dalam menambah pengetahuan, pemahaman, dan membuka perspektif baru terkait kasus yang terjadi di masyarakat. Kasus yang cukup krusial seperti stunting ini merupakan salah satu kondisi kesehatan kronis dengan penyebab dari berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan perempuan remaja yang tidak baik, kondisi kesehatan ibu saat hamil, kesehatan ibu pasca melahirkan, dan kondisi kesehatan anak atau balita itu sendiri. Hal ini membuka kesadaran saya pribadi sebagai penusian bahwa faktor penyebab stunting sangat banyak dan beragam, tidak hanya disebabkan oleh kondisi kesehatan atau metabolisme si anak, tetapi calon ibu juga dapat menjadi faktor lain stunting terjadi pada anak. Dengan adanya pengetahuan ini, langkah yang bisa dilakukan dalam peran sebagai mahasiswa adalah membantu untuk mempromosikan isu stunting, baik penanganan dan pencegahannya kepada masyarakat, dapat melalui interaksi langsung maupun platform sosial media, serta dapat turut aktif dalam membantu pelaksanaan program penanganan dan pencegahan stunting di desa setempat. Selain itu, saya pribadi mulai tumbuh kesadaran untuk aktif menjaga kondisi kesehatan diri saya untuk meminimalisir faktor penyebab stunting yang terjadi dari orang tua. Baik, sekian presentasi terhadap kasus stunting, baik penanganan dan pencegahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.